Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan filah berkemajuan, alhamdulillah di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh kemuliaan, kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah memasuki bulan Ramadan. Satu hal yang sementara perlu kita syukuri adalah kita bisa Ramadan secara bersamaan dari pengumuman pemerintah, juga dari Persyarikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini, yang penuh berkah ini, marilah kita ajukan bersama-sama dengan keberanian. Apa guna Ramadan bagi saya khususnya? Apa guna Ramadan bagi Anda semua? Apa guna Ramadan bagi kita semua? Adakah gunanya Ramadan yang sudah terjadi setiap tahunnya dan terjadi berkali-kali? Kemudian, beranikah kita mempertanyakan, mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang penuh berkah, sebagai bulan yang penuh kemuliaan? Jangan-jangan kita hanya berhenti, kita hanya sampai di istilah saja bahwasanya bulan Ramadan penuh berkah dan bulan Ramadan penuh kemuliaan. Setidaknya secara sederhana saya hanya akan mengatakan bahwasanya mengapa disebut penuh berkah dan mengapa disebut dengan penuh kemuliaan, karena setidaknya bulan Ramadan terasa bulan yang paling ringan untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, dan untuk beribadah. Mudah-mudahan ikhwan filah semuanya termasuk yang demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga bisa diajukan pertanyaan secara berani, secara radikal, mempertanyakan secara kritis, dari sekian kali Ramadan, perbaikan apa yang sudah kita raih, konkret atau tidak, nyata atau tidak perbaikan itu di lingkup yang terkecil, diri kita sendiri atau keluarga kita. Jangan sampai ternyata kita juga tidak mampu menjawabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga kita dasarkan kepada Ramadan yang lalu, ataupun hari ini, ataupun besok, bagaimana persiapannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana tindak lanjut atau pasca kita melaksanakan ibadah Ramadan ini untuk muhasabah bersama-sama. Kemudian kita juga perlu memperhatikan target dari Quran Surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Targetnya adalah mencapai takwa. Sudahkah kita mencapai takwa tersebut? Ini sebuah pertanyaan yang wajib untuk kita selalu lekatkan di pikiran kita, di hati kita. Jangan sampai ini hanya menjadi formalitas belaka. Kita juga perlu untuk ke depan, sesungguhnya berdasarkan ayat tersebut, siapakah yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan? Ternyata adalah orang-orang yang beriman. Di situ ada ngeri-ngeri sedapnya. Jangan-jangan saya termasuk orang yang belum terkena kewajiban untuk berpuasa, karena belum termasuk orang-orang yang berkriteria beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian sesungguhnya ujian pada bulan Ramadan itu apa saja? Tidak berat, hanya tidak makan dan tidak minum, hanya pada waktu subuh hingga waktu maghrib. Saya kira semuanya cukup kuat, karena untuk tidak makan di waktu subuh hingga maghrib, kita jelas punya. Untuk bukanya, untuk makannya setelah maghrib, kita bukan orang yang tidak punya makanan. Beda dengan apabila saat maghrib pun kita tidak tersedia makanan. Jadi jelas di waktu maghrib ada yang kita akan makan. Sekali lagi, untuk masalah tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai maghrib terbilang mudah dan terbilang ringan. Yang kedua, memaksimalkan dan mengoptimalkan amal soleh kita. Insya Allah juga termasuk hal yang mudah untuk kita kerjakan. Apalagi jika kemudian amal
soleh itu termasuk amal soleh yang sifatnya massal, yang juga dilihat oleh orang lain, oleh tetangga kita, oleh saudara kita, dan lain-lain. Itu membuat kita menjadi ada rasa malunya. Yang ketiga, memaksimalkan dan mengoptimalkan ibadah kita. Ini juga terbilang ringan, karena ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang sementara ini kita lakukan secara massal pula, karena di bulan Ramadan yang paling lazim, paling pantas adalah memang ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah, sehingga kelihatan secara sosial. Yang keempat, mengekang hawa nafsu, kenikmatan manusiawi. Ini yang mungkin paling berat, dan inilah yang bisa menjadi batu sandungan nilai ibadah Ramadan kita. Karena di aspek mengekang hawa nafsu inilah yang memang paling sulit, yang memang inilah inti dari ibadah puasa bulan Ramadan. Mengekang hawa nafsu memang beda dengan mengekang untuk tidak makan dan tidak minum. Contohnya, ketika ibadah Ramadan berlangsung, berjalan, kita tidak boleh membebaskan telinga, kita tidak boleh membebaskan mata untuk menikmati kenikmatan pendengaran dan kenikmatan penglihatan. Semuanya harus ditahan, semuanya harus dikendalikan. Namun coba kita lihat pada saat buka puasa, apa yang terjadi? Kemudian semua seperti lepas begitu saja. Semuanya masuk, semuanya lewat tenggorokan kita, dan kemudian apa yang tadinya kita kekang selama subuh hingga maghrib seperti lepas setelah maghrib, setelah isya, setelah taraweh sampai malam hari. Yang terjadi kemudian adalah hanya sekedar memindah jadwal makan dari pagi sampai sore hingga menjadi makan sore hingga malam dengan porsi yang kurang lebih sama, dan dengan porsi yang kurang lebih sama nikmatnya atau sama jenisnya. Lantas, bagaimana untuk mengukur keberhasilan ibadah puasa Ramadan kita? Seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana persiapan kita? Apakah kita mempersiapkannya dengan keluh kesah? Semoga tidak. Karena di bulan Ramadan sudah dipastikan adalah bulan untuk mengekang, untuk menahan hawa nafsu yang memang tidak ringan. Bagaimana saat pelaksanaan ibadah Ramadan akan terlihat apakah kita semangat, apakah kita malas-malasan, ataukah kita hanya sekedar melaksanakannya saja. Jangan sampai kemudian kita hanya sekedar melaksanakannya saja, atau kita melaksanakannya dengan malas-malasan saja. Itu akan bisa kita ukur sendiri. Kita tidak perlu mengukur orang lain. Bukan untuk tidur-tiduran dan bukan untuk bermalas-malasan. Yang selanjutnya, bagaimana kita merefleksikan nilai-nilai Ramadan dari Ramadan yang lalu pada Ramadan pelaksanaan Ramadan bulan ini. Apa yang kita rasakan? Apakah kita menjadi kendor? Apakah kita menjadi biasa-biasa saja? Ataukah kita menjadi meningkat gairah keislamannya? Ataukah kita menjadi meningkat di dalam marwah keislamannya? Itu kita yang bisa mengukurnya. Adakah asari sujud dalam hati kita, dalam jiwa kita setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan? Mudah-mudahan akan menjadi tercermin di dalam kelakuan kita, di dalam akhlak kita, di dalam ibadah kita 11 bulan ke depan. Namun demikian, ada kemungkinan lain. Kemungkinannya adalah kita gagal, kemungkinannya kita ada rugi, dan kemungkinannya kita akan berhasil. Yang gagal mungkin jumlahnya lebih banyak, yang rugi mungkin jumlahnya juga lebih banyak, dan yang berhasil jumlahnya hanya sedikit. Itu bisa kita lihat pada gejala umum masjid. Masjid di bulan Ramadan awal sudah penuh, luber keluar-luar, di hari kelima, hari ketujuh sudah mulai kosong seperti biasanya, sampai kemudian kosong seperti biasa selama berminggu-minggu, dan penuh lagi untuk 5 hari belakangan. Kemudian setelah Idul Fitri kosong lagi seperti sedia kala.
Itulah gejala umum masjid. Dan gejala umum di rumah sakit, gejala umum di poliklinik, gejala umum di puskesmas, gejala umum di dokter-dokter praktek adalah banyak pasien yang berdatangan dalam rangka untuk memeriksakan pencernaannya atau memeriksakan dengan gejala-gejala yang timbul karena makanan. Ini tentu adalah dari praktek ibadah Ramadan yang mungkin tidak berhasil. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian kajian Targhib Ramadan kali ini. Sepertinya pesimis, tapi pesimis yang demikian ini adalah pesimis yang realistis. Yang mudah-mudahan dengan realitas ini kita justru semakin terbuka betul-betul dan sadar betul-betul bahwasanya ternyata selama ini kita hanya menjadi umat Ramadan, bukan umat Rabbani. Jadikanlah Targhib Ramadan ini untuk muhasabah, untuk menilai diri sendiri, jangan untuk menilai orang lain. Jelas yang demikian itu adalah salah. Kemudian kita juga terus berikhtiar untuk perbaikan melalui ibadah Ramadan atau setiap ibadah setiap harinya. Karena kita belum tentu berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Yang terakhir, kita perhatikan apabila la'allakum tatakun adalah takwa. Tampaknya berdasarkan Al-Quran surat At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 yang memberikan jaminan apabila mampu meraih takwa, maka Allah akan memberikan jaminan kemudahan terhadap semua urusan. Allah akan memberikan kelimpahan rezeki, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yang lain. Kemudian dalam Quran surat An-Anfal, sebagai manusia, Allah juga akan memberikan kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan lain sebagainya. Kemudian secara kolektif, kita sebagai penduduk sebuah negeri, penduduk Indonesia, penduduk negeri Indonesia, dijamin oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf, Allah akan membukakan keberkahan, kemakmuran, kesejahteraan dari pintu langit dan pintu bumi. Namun tampaknya semua ini menjauh dari kita. Ini jelas pertanda bahwasanya kita tidak perlu malu-malu. Perolehan takwa itu menjauh dari kita, meskipun kita sudah berkali-kali beribadah Ramadan. Demikian target yang realistis ini, meskipun bisa dituduh pesimistis, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan, mencerdaskan, mencerahkan.